kisah Raja Damai ini sebelum terjadi di hari Natal di Bethlehem sudah dimulai di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Mari kita membuka Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita semua tentang Raja Damai. Yesaya 9 ayat 23. Jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan Raja Damai. Sampai di sana nas firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di minggu penyambutan Natal ini. Saudara, kisah itu adalah kisah di mana bangsa Israel ada di dalam pembuangan di Babilonia, sehingga kondisi mereka adalah kondisi yang porak-poranda, sukar untuk menemukan sukacita, wajah selalu memanjang, pundak selalu berat, penglihatan selalu melihat ke bawah, jarang melihat ke atas atau ke depan. Makanya firman Tuhan di Perjanjian Baru berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Kalau dulu nggak bisa, langsung berhorizon, langsung nggak bisa melihat. Kalau kita gambarkan itu di masa sekarang, bukan Babilonia yang menindas kita, tetapi roh dunia yang menindas keadaan manusia di hari-hari ini. Mendengar kabar tentang duka, hati bisa terenyuh. Mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan prediksi kita, sukacita bisa hilang. Mendengar pencaharian tidak beruntung, kita langsung lemah. Mendengar kabar sakit, kita bisa langsung menangis. Mendengar prediksi cuaca, hari ini hujan, aduh nggak enak. Mungkin semalam biasa di sini cuaca saya lihat, tapi tiba-tiba kami baru jam 6 mau melewati titik Anggarasi. Paslah mobil paling depan saya, arus sungai Babolon itu tiba-tiba terus naik ke titik. Bukan cuma di situ, langsung dan membawa ranting, membawa kayu. Akhirnya kami ngantri banyak, di seberang juga ngantri banyak. Kita menunggu, saya buatkan streamingnya. Nggak biasa seperti ini. Derasnya sungai itu, mungkin di sini nggak pala hujan deras, tapi di atas sana hujan deras. Itu yang disebut banjir bandang. Bukan di sini hujannya, tetapi di atas, atau banjir kiriman. Hati-hati melewati. Kalau saya paksa lewat, mobil saya pun terseret pasti, karena tinggi dan arusnya mengerikan. Kita tunggu hampir 1 jam, menunggu sampai reda, barulah kita bisa lewat. Antrian di belakang saya itu sudah hampir sampai ke 122, ke pembibitan. Antrian yang di sini sampai Tekongan, mendekati jembatan Tini Papan, Pondok Lapan. Jadi banyak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mendengar itu gimana dan lain sebagainya. Ada banyak yang mengikat dunia di akhir zaman ini, bukan masalah seperti yang orang Israel hadapi di pembuangan, tetapi tentang kabar prediksi seperti Indonesia 2024 akan masuk dalam pesta demokrasi, pemilihan seluruhnya, kepala daerah, DPR, DPRD, DPR RI, DPD, Presiden.
Hanya nanti diatur regulasinya tidak bersamaan supaya tidak banyak petugas PKS yang mati mendadak oleh karena kecapean. Jadi dibuat regulasi, Bapak Ibu. Tapi suhu perpolitikan sudah banyak. Bisa itu baik, bisa itu tidak. Tapi yang pasti Indonesia plus 62 harus akan semakin maju. Haleluya. Itu yang menjadi prediksi. Maka presiden kita menitipkan kepada siapa the next presiden Indonesia. Karena diprediksi Indonesia 2045 akan menjadi negara yang terkuat ketiga setelah Amerika, China, dan Indonesia. Indonesia akan menjadi satu negara yang superpower. Itu sebabnya dibangun di sendi-sendi utama Indonesia namanya pertanian atau desa. Tetapi banyak orang gak siap menerima perubahan oleh karena sangat menakutkan. Pikiran kita bisa kacau, ya kan? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, ada kelabu ya. Balonku pecah satu, keluar, hatiku sangat kacau, pecah lagi, keluar, makin kacau rasanya. Adonanku rusak, kosong semua, keluar. Pekerjaanku tak sampai akan kredit, keluar. Natal konsu mau dekat. Kalau orang Papua bilang sumber air semua dekat. Sudah oh ini sudah dekat. Tinggal berapa hari lagi nggak jadi pekerjaan kita paksa full time ke sana, sekali ngisi 300.000 pulang ke sini kosong lagi, mau berangkat lagi 300.000 kosong lagi ke sini. Nah akan tanggung perasaan kita bisa gundah gulana, ya kan? Para pengangkut hasil panen, truk sudah masuk di ladang, yobat delenu, tidak bisa lewatin. Waktu nanti saya ada balon di lawan, turun balon. Ngomong. Tapi itulah manusia. Sehingga sukacita bisa terhilang. Intinya damai sejahtera bisa bergeser dalam perjalanan kita. Syukur kepada Tuhan. Dari ayat firman Tuhan ini saya mau sampaikan ada 3 hal secara singkat. Bagaimana Raja Damai itu bisa tetap memerintah atas hidup kita. Yang pertama adalah ingatlah bahwa karena telah diampuni dosa kita. Bahasa lain, dosa adalah hutang. Berarti hutang kita telah dilunaskan. Siapa yang gak bahagia kalau ada hutangnya sudah bertahun-tahun belum bisa ditutupi, tapi ada orang berkata, anak-anakku, ku dengar siapa luhui, tapi dia usah luhui, mengulagui. Ada perkiraanmu, tusi adonam. Sedih bodoh tulang, bolo mandat tu kan tok tulang bodoh. Ane bolo itu amang buru matok guru duit. Unggu saya itu tulang, baru tulang, tapi dia obat bere. Jadi dia harus sudi. Neng bagulau sudi, nabiyo. Kamu ada persoalan, bagulau otik, tong salah lo taboto lusi. Semua nasib si mari orek-orek kalau tason. Saya harus tulis baik. Jadi numpe dok tulang non sude tulis. Dok nane ngau utang boleh tulis sama saya. Mau tulis yo. Naga ngoma tulis masudir to. Nasaon itu sudah hutang berdarah-darah. Tapi kejual yang hijau udah kalau lunas. Sampai naik pakai lego penjara udah sedang dari metong dan
Iman yang kona hutang berdarah-darah. Tapi datang orang ini dia bilang, nyomba surat hutang ini, leo matu mana, ubayar lunas. Yang pertama, damai bisa memerintah dan diam atas hidup kita. Ingatlah bahwa hutang kita, dosa kita sudah diampuni. Katakan amin. Kalau ada orang yang merasa terikat dan terkungkung dalam dosa, sadarlah dosa ki nadiposan di silam nabagian. Haleluya. Satu kali Presiden Abraham Lincoln pada hari perayaan kemerdekaan Amerika, lalu dia seperti biasa ada orang-orang tahanan di penjara akan menerima remisi peringatan tahanan. Tapi kali ini bukan cuma peringatan tapi pembebasan tawanan. Lalu Presiden dibawa oleh penjaga dan kepala sipil dan semua pempapres, pengawal Presiden khusus, memasuki setiap ruangan daripada penjara itu. Melewati ruangan yang pertama dia bilang, Pak Presiden, aku nggak pernah bersalah. Aku udah 3 tahun di sini. Aku dituduhkan bersalah. Aku nggak bersalah. Presiden diam aja mangguk-mangguk. Lewat lagi ruangan yang berikutnya, horas Pak Presiden, wah ada orang Batak di sini rupanya. Dan dong dosaku, Olang alami pengunjung ilegal dual yang dari kawan hidup baik awison. Jalan 5 tahun awison, bebas sumbang nama. Presiden mampu lewat lagi. Lewat penjara perempuan, Pak Presiden, bebaskanlah aku korban dibully. Non. Ya kan Presiden mampu. Sampai penjara ruangan yang terakhir, dia melihat di situ ada seorang yang duduk diam dan termenung. Dan dihampiri oleh Presiden Abraham Lincoln. Setelah itu Presiden berkata, kamu kenal siapa saya? Saya mengenal Bapak Presiden Amerika. Kamu utarakan tentang dirimu. Orang ini dia bilang, Pak Presiden, saya pantas di sini karena saya telah mencuri. Saya telah membuat keluarga menderita. Saya telah mencelakai orang. Saya pantas di sini. Saya nggak bisa. Saya nggak usah dibebaskan. Presiden ini langsung tersenyum diam. Dia bilang, dia panggil kepala penjara, kepala sipil, datang sini. Dia bilang, saya nggak mengenal orang ini, tapi dari pengakuannya saya berminat. Saya tertarik karena yang disebut pembebasan bukan karena dia baik-baik, bukan karena dibully, bukan karena terus berjuang supaya dibela, tapi dia berani mengaku bahwa dia adalah bersalah. Oleh sebab itu saya berikanlah surat remisi pembebasan murni kepada dia. Bebaskan dia hari ini. Pak Presiden, kok Pak Presiden mau mempertaruhkan jabatan Presiden? Tidak, saya senang dengan istilah pengakuanmu itu. Orang itu dibebaskan tang, buka gembok 1, 2, dan 3, dan akhirnya dia tersungkur di bawah kaki Presiden Abraham. Dia bilang, kalau bukan tanpa Presiden membebaskan saya, tidak akan ada orang yang bisa membebaskan saya. Jadi poin yang pertama adalah terimalah hadiah pengampunan atas dosa, bukan karena kita baik-baik saja, bukan karena kita orang benar, bukan karena kita orang yang merasa lebih dari orang lain, tetapi justru karena kita tidak pantas menerima keselamatan itu, dan itulah berita lahirnya Raja Damai. Katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa dosa-dosa kita, hutang dosa kita telah diampuni. Apapun persoalan kita, Tuhan sudah menyelesaikan itu lebih 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mengatakan tetelestai, selesai dengan sempurna. Hanya kadang-kadang mau tertahan di dalam pikiran kita, buat lain.
yakinkan saja bahwa kita telah menerima pembebasan. Jadi kita bersyukur apa tidak damai kita kalau Tuhan sudah melunaskan semua hutang-hutang kita. Haleluya. Damai sejahtera yang dari surga melampaui seluruh akal pikiran manusia. Kalau dia bisa menerima berita Natal ini, bahwa lahirnya Yesus adalah untuk menebus dari paling kotor namanya kandang domba, dijadikan hari itu juga menjadi tempat yang paling kudus, namanya malam kudus. Haleluya. Kandang domba itu paling bau dan jorok, itu menggambarkan kondisi dunia ini. Tapi ketika Yesus lahir di sana, saat itu juga tempat itu paling kudus, karena anak Allah hadir di tempat yang paling jorok. Kamu merasa tidak layak dalam hidupmu hari-hari ini, pikiranmu kacau, perasaanmu lagi tidak karu-karuan, hadirkan Raja Damai dalam kehidupanmu. Haleluya. Yang kedua dari kisah ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu yang disebut King, Raja Damai, sebab dialah yang mampu memberikan pengampunan kepada Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana dan kapan kita bisa mulai merasakan damai itu memerintah atas kita, adalah ingat, karena kita akan mendapat pertolongan indah pada waktunya. Katakan amin. Indah pada waktunya, bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan tepat persis untuk. Hanya kadang pasti secara manusiawi, kamar sebelah manusiawi kita, Tuhan ini kok nggak tahu sih, kok berat sekali beban yang kulewati ini. Seakan-akan kita udah nggak sanggup, kita udah nyerah. Tiap hari kita bangun, kita makan, kita minum, tidak ada sesuatu yang pas persis dalam kehidupan kita. Susah kita untuk melihat bagaimana perjalanan kita ini. Boleh dibenahi tari parau tahun depan, tumborak masih dakol do gua pio. Saya mau berkata, kisah Natal ini juga berbicara pertolongan Tuhan pasti indah pada waktunya. Not about me, but about Him. Waktu Dia, bukan waktu kita. Di dalam Tuhan ada istilah dua waktu, Kairos dan Kronos. Kairos ini adalah kalau hari itu kita melewati sesuatu yang luar biasa, masuklah di situ. Itulah waktu Tuhan pemulihan bagi kita. Tapi Kronos adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, mulai lahir sampai meninggal. Itu semua waktunya Tuhan. Mulai dari penciptaan sampai kedatangannya kedua kali. Itu Kronosnya Tuhan. Sehingga kalender kita bolak balik, kita ganti. Sudah terpaku di dinding sana. Kalender 2023 udah standby menunggu kita. Tanggal 1 hari Minggu udah standby menunggu kita. Tapi apakah itu adalah hari yang biasa-biasa? Tidak. Pergunakanlah kairosnya Tuhan, katakan amin. Kita harus membuat komitmen 2023, Tuhan kebangkitan bagiku, Tuhan pemulihan bagiku, keluargaku, suamiku akan semakin baik, istriku akan semakin sehat, anak-anakku akan semakin baik, menantuku akan semakin diberkati Tuhan, katakan amin. Apa yang kamu kerjakan Tuhan akan membuatnya berhasil, indah pada waktunya. Seperti apa lagu kita? Indah pada waktunya, pada Tuhan, apa namanya? Masa depanku, ya kan? Tetapi indah pada waktunya. Jadi bangsa Israel telah mendapat nubuatan bahwa King of the Shalom, Raja Shalom itu istilahnya, akan segera lahir. Makanya kenapa kalau sebelah mendengar kita Shalom, langsung gak enak dengarnya. Karena Shalom artinya salam, Raja Salam adalah Kristus, pertanda bahwa dia telah lahir.
Makanya orang Israel bilang Shalom, lalu kita jawab Shalom Elohim. Baru bahasa Arabnya Assalamualaikum. Waalaikum salam. Sampailah ke dalam surga. Akui salam. Itu musik. Itu adakah damai sejahtera bagimu? Jawabnya ya, ada damai. Tapi bukan karena kita loh, tapi karena dia. Ada satu contoh di Afrika. Contohnya adalah ketika seorang anak laki-laki, katakan kayak Eben atau Hugo atau Angelo, mereka sudah mulai menuju kedewasaan. Kalau di Afrika, maka orang ini, anak-anak ini akan dibawa ke hutan. Terserah mau di hutan mana, mau di hutan Kiatani, di tepi sungai, atau di Sinagoda, atau di mana di Kalapahar, naik gudang Simat Dewata. Bukan cuma diletak di situ, diikat di salah satu pohon. Itu kebiasaan orang Afrika untuk mendewasakan anak laki-laki. Diikat di kayu malam hari. Lalu dibilang, nah, kalau kamu mau jadi, jadilah anak laki-laki. Jadilah yang perkasa, jadi yang tulen. Bukan anak-anak gampangan. Lalu ditinggal begitu, Pak. Selesailah aku rupanya malam ini. Tapi datang Google. Pau. Harimau. Datang bagian juga. Dia tahu nomor saya. Tapi ada yang tidak nampak. Apa? Kalau punya orang, dia tidak. Kalau nadiba, masih musim lagi. Seperti yang baru-baru ini di Sionggang, Pamulu ya deh. Pergi lemon di Manulu. Masa dikubur di rumah? Viral kan? Dalam sini, bayar kita bertiga ya. Ibarat jabigan sih. Mana yang naruh? Masih lemon urung itu naik tanah. Naraku. Mana naswarong berarti tinggal di Jabi, hanya tinggal di sini. Bisa jadi juga orang yang buat manurung tamu nang sirah. Minum musik kan? Begitu bapaknya, tapi viral kan? Tapi ini orang Afrika ini namanya anak-anak, jangankan ke kamar mandi pun marah. Kawan dulu aku. Ada kan gitu di sini. Cepatlah dewasa itu maksudnya. Dia nangis terus. Waktu dia menangis, dalam pikiran, dalam batin dia tanamkan, melompat selamat dua ini. Ambulah ikut jadi pria yang perkasa. Itu prinsip didikan Afrika terhadap anaknya. Rong si Hai, wow, dia Tuhan, hanya Bapak Hayu selamat mau ambil menjadi anak yang baik. Nah itu, demi lembagi malembagi, dia nggak tidur, dia tetap berjaga-jaga. Muncul kedewasaan, dia melihat bapaknya sekitar 10 meter di samping kayu dengan tombak begini. Artinya, walaupun ditinggal bapaknya, tapi bapaknya memperhatikan kalau ada harimau, dia siap juga menancapkan tombak, melindungi anaknya. Hanya anaknya nggak lihat mata karena gelap. Seperti itu Tuhan melindungi kita. Haleluya. Kita nggak melihat, tapi Tuhan selalu datang kepada kita dengan tangan yang terbuka. Rombang, ada damai, sukacita. Kita tidak melihat, tetapi mata rohani kita melihat ada Bapa. Ada Dia yang selalu menghibur aku di kala aku bersedih. Ada Dia melindungi aku ketika aku mulai terseret dalam keadaan dunia ini. Jadi poin yang kedua, ingatlah bahwa raja damai itu akan terjadi bagi kita indah pada waktunya. Jadi pagi-pagi anak ini tahu lihat, ini kasih bapak aku ini. Bapaknya nggak mengenalkan diri. Dia
Dia perkasa dia. Siap Bapak, kita tes dari situ malam lagi Pak. Hari itu bapaknya langsung datang, dia peluk anaknya. Udah dewasa rupanya anak ini. Dia bergumul semalam-malaman, aku pun berjaga-jaga semalam-malaman. Begitu pertolongan Tuhan dahsyat dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan takut bahwa Raja damai itu akan turun melimpah atas kehidupan kita. Saya melihat kenapa motonya orang Batak ini selalu singa di negeri orang, ya kan? Jago di negeri orang, karena pada prinsipnya kita kalau sudah besar pasti merantau. Kalau ada orang merantau dikirimin dari kampung terus makan saku aku mau beli baju aku mau tujuh lu memang rantau ya. Ada memang rantau di luar itu habis kurang sudah tidak konstruksi buat memang rantau. Enggak, mengharap itu artinya makan tidak makan, minum tidak minum, menangis atau tertawa, engkau menjadikan dirimu orang berhasil hari itu juga, di tempat itu juga. Haleluya. Jadi janganlah bakat itu kalau mulai di mana tuh tak ambil dirapatkan kau semua. Enggak. Lalu mulai sana siapa pimpinan? Singa di negeri orang bisa ayam di negeri sendiri. Kalau untuk PS tulis tempat, jangan tunggu catatan PSO. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ingatlah poin yang kedua, ingat bahwa indah pada waktunya. Yang terakhir, bagaimana berita Natal yang disampaikan kepada bangsa Israel di tanah pembuangan tentang Raja Damai yang terakhir adalah Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Natal adalah bukti dari nubuatan pada zaman Yesaya. Tergenapikah Bapak Ibu? Tergenapi. Sebab telah lahir seorang putra, lambang pemerintahan di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita mendengar lagu-lagu Natal, pandang pohon Natal, lihat lampu-lampu, rasanya damai hati. Haleluya. Kalau jumpa Desember, terdengar lagu Natal, aduh damai hati. Itulah yang telah digenapi. Lama itu terjadi, tapi sudah tergenapi Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa biarlah Natal ini tetap menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita di dalam sukacita dan damai di hari Natal ini. Bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada masalah, tapi jangan tergeser damai itu dari hati dan pikiran kita. Biarlah kita tetap tinggal dalam damai dari Tuhan. Memang itulah yang diartikan manusia merencanakan, mereka-rekakan sesuatu bagi dirinya, tapi kehendak Tuhan jualah yang jadi. Kita bisa merencanakan banyak hal, akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti itu, tapi bisa terbalik, bukan seperti itu. Akankah damai itu bergeser dari kehidupan kita? Jangan. Ingatlah bahwa Tuhan berkuasa untuk menepati janjinya. Kalau dia berkata, akulah Tuhan yang melindungi engkau, firman itu digenapi atas kehidupan kita. Aku akan mengangkat engkau, sebab 1000 di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu rebah, tapi engkau akan tetap berdiri. Amin, aminkan saja. Aku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan. Aminkan juga Bapak Ibu Saudara. Jadi jadikan firman Tuhan yang bisa kita ingat. Tapi dari mana kita bisa mengingat kalau kita tidak membacanya?